Anita menghela napas panjang melihat kelakuan suaminya. Entah bagaimana ke depannya hubungan mereka berdua akan terjalin. Apakah dia akan sanggup menghadapi Malik yang seperti itu? Ketika Anita sedang menunggu taksi untuk menuju alamat yang Malik berikan, hujan tiba-tiba turun dengan derasnya tanpa aba-aba. Wanita berhijab biru itu mencoba menutupi kepalanya dengan tangan, tapi tetap saja air hujan itu mengenainya. Ia mencoba berlari, tapi ia lupa bahwa ia tidak bisa berlari seperti dulu. Dengan pasrah ia berjalan menuju tempat teduh. Baru beberapa langkah ia berjalan, terdengar suara klakson mobil dari arah jalan. Ia menoleh dan melihat seorang anak laki-laki mengajaknya masuk ke dalam mobil. Anita terkejut karena anak laki-laki itu adalah anak yang ia temui di taman kemarin. "Sini, Kak!" ajak anak laki-laki itu. Anita sedikit ragu karena ada Yuda di sana. Anak kecil itu keluar dengan membawa payung dan menarik wanita berhijab masuk ke dalam mobil. "Ayo, Kak, nggak usah khawatir, masuk aja." Mau tidak mau, Anita pun mengikuti apa yang ia katakan karena ia tidak bisa menolak ajakan anak itu. Ia terlalu menggemaskan. "Maafkan aku, mobilmu jadi basah." Sesal Anita seraya melihat Yuda begitu ia masuk mobil. Yuda menoleh ke belakang dan menatap Anita. Gak apa-apa saja. Kamu mau apa untuk mana? Tanya Yuda seraya memberikan handuk pada wanita berhijab itu. Tanpa basa-basi Anita memberikan alamat rumah Malik. Karena ia juga sudah merasa risih dengan pakaiannya yang basah. Anak kecil itu terus saja memegang tangan Anita mencoba untuk menghangatkan tubuhnya. Wanita itu tersenyum kemudian mencubit gemas pipi anak kecil itu. "Berapa umurmu, sayang?" Tanya Anita pada anak itu. 5 tahun, Kak. Jawabnya. Dia sangat menggemaskan, bukan? Sahut Yuda. Anita sedikit tersenyum kepada Yuda. "Iya, dia sangat menggemaskan. Namanya siapa?" Abhimanyu. Dia adalah anak bibiku keturunan India. Jawab Yuda. Anita seketika tersenyum lebar dan terlihat sangat senang. Anita sangat menyukai film India dan ia pernah ingin bertemu dengan Shah Rukh Khan. "Kapan-kapan ajak kakak ke India boleh?" Canda Anita dengan nada seperti anak kecil. Apa kamu benar-benar mau ke sana? Tanya Yuda tiba-tiba dan terdengar serius. Aku akan mengajakmu jika memang kamu menginginkannya. Sambung pria itu. Anita terdiam membisu, tidak ada kata-kata yang terpikir olehnya untuk menjawab pertanyaan Yuda. Wanita berhijab itu tidak percaya ada orang seperti Yuda padahal mereka baru saja bertemu. Dan anak kecil yang bernama Abhimanyu itu juga sangat baik walaupun sebelumnya ia malu-malu. Akhirnya Anita hanya bisa tersenyum tanpa bisa menjawab. Yuda juga mengerti bahwa banyak yang dipertimbangkan oleh Anita karena wanita itu sudah bersuami. Yuda juga sebenarnya tahu bahwa salah baginya bertanya seperti itu, tapi kontrol atas dirinya terlepas darinya begitu saja. Tidak ada percakapan apapun setelah itu sampai pada akhirnya mereka tiba di rumah Malik. Hujan sudah reda sejak tadi. Abhimanyu juga tertidur dan masih menggenggam tangan Anita. Yuda membangunkan anak kecil itu dengan memanggil namanya. Abhimanyu, kita sudah sampai. Abhimanyu pun bangun dengan sedikit mengucek matanya. Berkali-kali ia mengedipkan matanya agar bisa lebih jelas melihat keluar. Laki-laki kecil itu terkejut melihat rumah yang ada di hadapannya. Rumah itu sangat bagus dan megah. Halamannya begitu luas dan penuh dengan tanaman. Anita turun dari mobil diikuti oleh Abhimanyu di belakangnya. "Terima kasih atas tumpangannya. Tapi maaf aku tidak bisa mengajak kalian masuk. Aku juga baru pertama kali datang ke sini." Ucap Anita sedikit merasa bersalah. Tidak apa-apa, kamu jangan khawatir. Tapi kenapa kamu baru pertama kali ke sini? Bukankah kamu dan pria yang waktu itu? Yuda tidak mengatakan dengan jelas bahwa pria yang ia maksud adalah suami Anita. Senyuman manis terlukis di bibir Anita mendengar pertanyaan Yuda. "Aku dan suamiku baru saja menikah. Di hotel itu kami tinggal sementara untuk bulan madu. Dan baru pindah hari ini ke rumah yang benar-benar akan kami tinggali." Jawab Anita. Oke, baiklah, kalau begitu kami pamit dulu. "Iya, terima kasih dan maaf Yuda." Ucap Anita. Ada getaran aneh di hati Yuda mendengar Anita memanggil namanya. Ia pun menoleh dan bertanya. Kenapa meminta maaf? "Soal mobilmu yang basah." Jawab wanita berhijab itu dengan raut wajah bersalah. Lupakan, sebaiknya kamu segera masuk. "Baiklah." Anita pun berbalik dan mulai berjalan menuju rumah. Langkah kakinya yang tidak seimbang terlihat jelas di mata Yuda. Ingin sekali ia membantu wanita itu membawakan barang-barangnya. Akan tetapi Yuda tahu bahwa Anita pasti akan dengan tegas menolak. "Pak Yuda, aku ingin membantu Kak Anita membawa kopernya." Tutur Abhimanyu. Yuda berjongkok dan memegang pipi Abhimanyu. Anak bayi, anak pintar.
Kakak juga ingin membantunya, tapi kita tidak bisa melangkah sejauh itu. Kok bisa gitu, Kak? Kita kan tinggal jalan aja ke sana. Protes Abimanyu. Yuda terkekeh mendengar jawaban Abimanyu. Sudahlah, anak kecil tahu apa sih? Mari kita pulang. Nanti sore kamu kan harus latihan piano. Cetus Yuda. Anak kecil itu menepuk pelan kepalanya sendiri dengan telapak tangannya yang mungil. Oh iya ya, aku lupa. Ayo kita pulang, Kak. Jika tidak, Mama akan marah. Abimanyu berlari dan masuk ke dalam mobil. Yuda menggelengkan kepalanya terhadap sikap lucu keponakannya itu. Sebelum Yuda pergi, ia menoleh sekilas dan melihat rumah itu sesaat. Semoga surga yang kau dapatkan di dalam rumah ini. Gumamnya. Setelah Malik meninggalkan hotel, ia segera menuju rumah Lucy lagi untuk minta maaf padanya. Sejak semalam suami orang itu ingin minta maaf, tapi ia tidak bisa menemukan wanita yang telah dihina oleh istrinya itu. Dan kali ini ia bertemu dengan Lucy yang dalam keadaan sedikit mabuk. Kenapa kamu kesini? Bentak Lucy dan melemparkan sebuah apel kepada Malik. Dengan sigap Malik mengambil apel itu tanpa panik. Sikap tenang dan kalem memang tidak ada tandingannya. Gumam Lucy. Wajahmu yang tampan, keluarga kaya dan terpandang, tubuh kekar dan menawan. Bagaimana bisa aku membiarkan wanita gila itu merebutmu dariku? Sambungnya yang masih dalam keadaan mabuk. Lucy berjalan terhuyung-huyung menuju Malik yang berada di dekat pintu masuk rumahnya. Tiba-tiba wanita penggoda itu hampir terjatuh dan dengan segera Malik menghampirinya dan menangkapnya. Kamu kenapa mabuk-mabukan sih? Kan aku udah bilang kamu jangan minum kalau nggak ada aku. Kamu tuh nggak kuat mabuk. Terus Malik. Ini semua karena istri gilamu. Kenapa kamu menikahinya dan bukan menikahiku? Aku sudah bersamamu selama 3 tahun, tapi inikah yang aku dapatkan dari kesetiaanku? Lucy terus meracau dengan mimik wajah yang dibuat-buat. Bukan seperti itu. Lucy memegang bibir Malik dengan telunjuknya. Wanita penggoda itu tersenyum gila menatap Malik. Ia mengelus-elus wajah pria yang ada di hadapannya dengan manja. Kemudian Lucy memeluknya dengan erat sampai-sampai mereka berdua sama-sama tidak bisa bernafas. Tiba-tiba atmosfer terasa sangat panas sehingga membuat Malik gerah. Ia segera melepaskan pelukan Lucy dari dirinya. Lalu suami Anita itu menggendong Lucy masuk ke dalam rumah. Bersambung.